dari kelompok 10 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan akan memaparkan tentang uji reliabilitas. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Nadia Suhartika selaku moderator dan pemateri kedua, Mariani Rusmayanti sebagai pemateri pertama, dan Cep Andri sebagai pemateri ketiga. Dalam suatu penelitian atau ketika akan melakukan evaluasi dalam pembelajaran, tentu memerlukan instrumen atau alat ukur. Dengan alat ukur tersebut, kita berharap akan mendapatkan jawaban atau informasi dari responden secara tepat dan benar. Suatu instrumen atau alat ukur dapat dikatakan baik jika telah memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliable. Untuk mengetahui apakah instrumen yang kita gunakan valid atau reliable, maka harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Tapi, apakah uji reliabilitas itu dan bagaimana caranya? Yuk langsung saja simak video pemaparan dari kelompok kami. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mariani Rusmayanti. Di sini sudah ada pengertian rehabilitas. Kalian bisa membaca sendiri ya pengertian rehabilitas ini di sini. Nah, di sini meskipun rehabilitas itu ya meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda atau tempat yang berbeda, tetapi hasilnya itu akan tetap sama atau relatif sama. Tetapi tinggi rendahnya derajat rehabilitas atau instrumen itu ditentukan oleh nilai atau koefisien antara butir soal atau pertanyaan-pertanyaan dalam suatu rehabilitas tersebut yang dilambangkan dengan huruf R. Konsistensi dalam rehabilitas itu berhubungan dengan keajikan hasil tes terhadap sesuatu yang diukur. Jawaban siswa terhadap butir-butir tes relatif tetap. Dan hasil tes diperiksa oleh siapapun menghasilkan skor yang lebih kurangnya sama. Ketika mengerjakan hasil tes, siswa seharusnya sungguh-sungguh agar yang dihasilkan data itu atau simpulan data itu yaitu sebenarnya. Nah, rehabilitas juga sering dianggap sebagai persyaratan untuk validasi. Nah, di sini sudah ada pengertian rehabilitas menurut salah satu para ahli yaitu Zulganev pada tahun 2006 pada Horizon. Kalian bisa membacanya di sini. Nah, di sini juga ada hal-hal yang dapat mempengaruhi rehabilitas. Yang pertama yaitu jumlah item. Nah, yang kedua yaitu variasi skor. Yang ketiga yaitu homogenitas skor. Dan yang keempat yaitu jumlah skor. Dan yang kelima yaitu jenis tes. Yang keenam ada daya kesukaran item. Dan yang terakhir yaitu stabilitas kontra. Selanjutnya penyampaian kedua oleh saya pribadi, saya tanggalkan sebagai moderator. Beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur konsistensi atau reliabilitas suatu instrumen. Di antaranya metode belah dua dan metode uji homogenitas. Di metode belah dua ini kita bisa menggunakan beberapa rumus. Yang pertama rumus Sperman-Brown, yang kedua rumus Flanagan, dan yang ketiga itu rumus Rulon. Sedangkan jika menggunakan uji homogenitas, kita bisa menggunakan rumus KR20, KR21, rumus Hyout, dan rumus alpha. Bisa dilihat, ini merupakan rumus dari Sperman-Brown. Sedangkan ini merupakan rumus Flanagan. Dan yang ini adalah rumus Rulon. Untuk menguji reliabilitas, kita juga bisa secara statistik atau menggunakan program Excel, SPSS, dan banyak program yang lainnya. Metode belah dua ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada tes ulang atau paralel.
Di metode belah dua ini kita dilakukan dengan cara memisahkan skor menjadi dua kelompok. Bisa kelompok ganjil genap seperti angka yang 1, 3, 5, 7, yang genapnya 2, 4, 6, 8, atau bisa dibagi menjadi kelompok awal akhir. Jadi nomor 1 sampai 10 itu masuk kelompok awal, dan nomor 11 sampai 20 misalkan masuk ke kelompok akhir. Kembali sebagai moderator, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cep Andri. Kepada Cep Andri, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Andri Pratama, selaku pemateri ketiga. Terima kasih kepada Nadia Suhartika selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Baik, selain menggunakan metode belah dua, kita bisa mengetahui reliabilitas suatu instrumen melalui metode homogenesis. Nah, uji homogenesis sendiri merupakan suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan dibutuhkan bahwa untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variasi yang sama. Jadi, bisa dikatakan bahwa uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variasi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan memperhatikan homogenitas varians populasi. Nah, ada 3 rumus yang dapat digunakan dalam uji homogenesis, diantaranya yaitu KR20, KR21, Alpha Cronbach, dan Hiot. KR20 merupakan nama dari Kuder-Richardson. Dalam teknik ini, jawaban responden ya dan tidak. Jumlah instrumen penelitiannya harus ganjil. Nilai reliabilitas instrumen secara keseluruhan lebih dari 7, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Teknik Kuder dan Richardson 21 atau KR21 hampir sama dengan KR20. Bedanya, pada rumus KR21, variabel P dan Q diganti dengan variabel rata-rata skor soal. Sedangkan dalam teknik alpha, Cronbach instrumennya harus berbentuk skala atau jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap. Berikut ini merupakan rumus yang bisa digunakan dalam metode uji homogenitas. Nah, yang ke-1 yaitu rumus KR20, bisa dilihat atau bisa kalian tulis. Baik, kita lanjutkan ke rumus yang terakhir yaitu rumus Hiot, di mana rumusnya yaitu bisa kalian lihat dan bisa kalian catat juga. Adapun keterangannya yaitu R11 sama dengan reliabilitas seluruh soal. FR di sini yaitu varian responden dan Fs sama dengan varian sisa.